Hadirin dimohon berdiri. Lanjut kembali. Siap ya para pihak. Baik, sidang perkara perdata nomor 211 antara Bapak Nadiem sebagai dan kawan-kawan sebagai penggugat melawan Insiden Adi Toko Widodo dan kawan-kawan sebagai para tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi untuk penggugat hadir, kuasa hadir lengkap yang mulia. Kemudian tergugat 1 hadir, kuasanya yang mulia. Tergugat 2, 3 dan tergugat hadir kuasanya. Tergugat 4 hadir kuasanya ya. Jadi pada para pihak kami sampaikan bahwa sedianya persidangan pada hari ini adalah untuk menerima bukti surat tambahan ya dari masing-masing para pihak. Namun demikian kami sampaikan bahwa persidangan pada hari ini tidak bisa dilanjutkan karena Ketua Majelis Hakim berhalangan karena sedang mengikuti pembinaan para ketua pengadilan negeri di Jakarta. Ya, jadi undangannya juga baru kami terima di hari Kamis atau Jumat sehingga pada waktu penundaan yang lalu kita masih tunda di hari Selasa ini. Dengan demikian maka kita akan tunda persidangan ini sampai dengan hari Selasa depan tanggal 10 Maret 2026 ya. Demikian ya, bisa dipahami para pihak ya. Jadi ini ada dinas luar di Jakarta. Kami juga telah mengecek, meneliti ekot di mana para pihak telah menyampaikan bukti suratnya. Untuk penggugat ada 15 Pak ya. 8 Pak. 8. Yang sebelumnya itu lupa dikasih tulisan P berapa P. Jadi double itu ya. Ya. Baik, nanti kami ulang. teliti. Kemudian tergugat 1 ada 7 Pak ya. 7, tergugat 2, 3 dan turut tergugat ada 4 dokumen ya. Ada 1 yang double juga ya. Baik, terhadap dokumen ini maka untuk sementara nanti akan kami nyatakan tidak valid dengan alasan bahwa karena bukti suratnya juga baru akan kita terima pada minggu depan ya, tidak bisa kami terima hari ini. Jadi sementara kami nyatakan tidak valid dan pada minggu depan para pihak tidak perlu mengupload lagi. Jadi cukup yang diupload pada sidang hari ini. Pada minggu depan begitu saudara ajukan dan kami terima bukti fisiknya, maka kami akan rubah statusnya di ekot yang sedang hari ini, yang semula tidak valid akan kami verifikasi sesuai dengan keadaan yang terjadi. Demikian para pihak bisa mengerti. Ada yang sampaikan para penggugat. Hakim yang kami hormati, kami menyadari bahwa kesempatan ini adalah kesempatan terakhir bagi kami untuk mengajukan saksi. Cuma kami masih ada alat bukti lain yang ingin kami sampaikan. Apakah kami menunda pada sidang yang akan datang atau kami bisa menyampaikan pada kesempatan ini? Ya, nanti disampaikan di persidangan minggu depan Pak ya. Jadi kami intinya pada hari ini untuk menunda persidangan saja. Oh ya, itu. Dari para tergugat ada yang sampai cukup 2, 3 dan teteh cukup, tergugat 4 cukup ya. Baik, dengan demikian maka persidangan dalam perkara ini ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 pukul 10 pagi dengan acara bukti tambahan dari para pihak. Diperintahkan para pihak hadir kembali tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang selesai dan ditutup. Di dalam ini. Sini? Ya, boleh Pak. Ayo notase. Oke. Oke, baik, terima kasih. Kami sangat kecewa dengan penundaan ini. Cuman ya kayaknya apa yang akan kami sampaikan sebagai alat bukti terakhir yang menurut kami itu adalah pamungkas tidak bisa kami sampaikan karena hakimnya tidak lengkap. Hanya satu hal yang ingin kami sampaikan adalah ini ya, bahwa persidangan kami CLS ini adalah hanya satu. Kami ini tidak mempermasalahkan prestasi akademik, tidak mempermasalahkan apakah dia itu diwisuda atau tidak, apakah dia KKN atau tidak. Satu hal,
kami ini hanya mempermasalahkan ijazah S1-nya Bapak Jokowi. Apakah spesimen yang diunduh oleh yang tadi itu asli atau palsu? Nah, kami sudah berhasil membuktikan bahwa menurut Ugroseno yang pernah ketemu dengan Pak Presiden pada waktu dia menjabat sebagai Wakapolri, beliau itu foto yang ada di ijazah itu adalah palsu. Ya. Kemudian yang dikatakan, kami kemudian juga membuktikan dengan ahli, ya, ahli telematika mengatakan berdasarkan face comparison application, ya, itu adalah juga terbukti bahwa dia itu tidak fake sehingga palsu. Yang kedua yang disampaikan oleh semuanya, bahwa foto itu juga terbukti terjadi adanya manipulasi digital, ya, tidak ada lintasan stempel merahnya, dan foto itu adalah terlihat adalah ditempel di atas ijazah, di atas stempel. Dengan demikian adalah foto itu palsu. Demikian juga ahli kedokteran Dr. Tifa juga telah membuktikan bahwa atas dasar cranial examination dan juga atas dasar ujinya terhadap analisa anatomi wajah dengan menggunakan program yang matematis yang disebut FACS, ya, itu mengatakan bahwa 92,37% itu bukan fotonya Bapak Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden. Dengan demikian komplit sudah bahwa kami itu sudah berhasil membuktikan kepalsuan ini. Dengan demikian sebetulnya kami tidak perlu lagi adanya bukti tambahan, ya. Nah, dengan kami juga ingin mengkritisi kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa menurut Pak Jokowi kan sering mengatakan bahwa polisi sudah mengatakan asli, UGM sudah mengatakan asli. Kenapa tidak percaya? Perlu diketahui bahwa polisi tidak pernah mengatakan bahwa ijazah itu asli, hanya mengatakan itu identik. Ya. Identik itu dalam berbagai persidangan dikatakan tidak sama dengan asli. Fotokopi dengan fotokopi itu juga bisa dikatakan identik. Yang kedua, Pak Presiden juga mengatakan UGM mengatakan asli. UGM sama sekali tidak pernah mengatakan itu asli. UGM hanya mengatakan itu alumni kami, tidak pernah mengatakan itu. Dengan demikian adalah sebetulnya kalau kami sudah berhasil membuktikan seperti itu, maka ya, hanya bisa dibantah atau disangkal atau bisa dinolkan pembuktian kami itu apabila disanggah dengan bukti asli. Ya, bukti asli itu apa? Kalau Pak Jokowi sendiri yang datang, karena Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kami perlu adanya persidangan untuk membuktikan, ada forum untuk bisa membuktikan. Nah, forum satu-satunya sekarang ini yang bisa membuktikan keaslian ijazah hanyalah forum sidang ini. So far adalah hanya inilah yang menguji keabsahan. Tidak ada forum lain. Polisi tidak, UGM tidak. UGM itu tidak berhak juga karena ya pihak yang disengketakan. Dengan demikian sebetulnya tidak punya alasan untuk tidak bisa membuktikan sebaliknya. Di situ ada tergugat satu, ya, yang kita minta untuk menghadirkan ijazahnya tidak dilakukan, ya. Tergugat dua juga rektor dan UGM juga ada kesempatan untuk bisa tampil di pengadilan ini membuktikan. Tidak ada tergugat dua membuktikan apa-apa perihal ijazah. Tergugat 3, 4, ya, polisi 4, ya. Tergugat 4, dia katanya menguasai ijazah asli itu. Sama sekali bisa dilihat di persidangan ini tidak pernah membuktikan apa-apa. Dengan demikian kan hanya kami yang bisa membuktikan ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang lalu kami itu memberi kesempatan kepada Pak Jokowi untuk hadir, memberi kesempatan ini. Cuman kok ditanggapin oleh pihak tergugat keberatan. Nah, ini adalah menurut kami adalah logika yang tidak pas karena diberikan kesempatan. Ibaratnya kalau saya datang ke Solo minta dijemput di bandara itu, saya mengatakan keberatan dijemput, itu kan padahal ini adalah kesempatan kepada kami untuk kepada mereka untuk bisa membuktikan, tapi tidak digunakan membuktikan. Oleh karena itu, ya, juga kata-kata ini Pak Jokowi mengatakan mereka tidak mempunyai wewenang, ya. Ini bukan soal wewenang, ya. Ini soal kepentingan, ya. Ini merupakan kepentingannya Pak Jokowi. Kami sudah membuktikan satu-satunya forum yang sah, yang terhormat ya di persidangan ini. Saat ini belum ada forum lain yang bisa membuktikan kecuali persidangan ini, dan hanya kami yang sejauh ini bisa membuktikan kepalsuannya itu. Oleh karena itu kami nanti akan ada, ya, pada sidang yang akan datang akan kami ajukan lagi bukti pamungkas, alat bukti yang pamungkas yang mereka tidak bisa lagi mengelak, begitu. Ya, Mas Andi.
Jadi tadi nambahin Pak Adnan, ada satu lagi yang kita siapkan dan ini adalah legal dan mungkin tidak banyak yang dilakukan dalam proses peradilan di Indonesia. Tapi seperti semangat kami bahwa kami menggugat ini bukan karena kami itu ingin apa-apa, tapi kami ingin juga memberikan pendidikan pada masyarakat Indonesia bahwa hukum Indonesia itu bisa dilakukan seperti ini. Untuk apa yang kami akan lakukan, tunggu minggu depan. Pasti akan ada kejutan dan tolong ramaikan ruang sidang PN Surakarta di minggu depan. Oke, satu lagi yang menjadi catatan kita bahwa ada ahli yang kita hadirkan juga sudah menghadirkan fotokopi legalisir, 5 fotokopi legalisir, dan ini sedang diteliti dan fotonya ternyata adalah identik dengan spesimen yang kita jadikan bahan permasalahan ini, itu P7 yang diupload oleh Dian Sandi. Oleh karena itu, satu hal lagi yang kita tekankan, inti dari ini kan citizen law suite adalah kita mencari keadilan untuk warga negara. Namanya juga citizen law suite. Nah, oleh karena itu, substansi dari hal tersebut adalah mencari substansial kebenaran itu adalah ijazah yang asli. Tunjukkan itu ijazah yang asli. Ya, karena kebenaran substansialnya di situ letaknya. Sekira itu Mbak Dari. Terima kasih.